Puji Tuhan, Shalom Aleihim. Selamat malam, selamat bertemu kembali dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Pada malam hari ini, mari kita akan mulai ibadah doa malam. Mari kita terlebih dahulu tunduk kepala, kita akan berdoa. Tuhan Yesus, Allah Bapa kami yang ada di surga, hati kami penuh dengan ucapan syukur Tuhan atas segala kemurahan Tuhan yang ada pada kehidupan kami sepanjang hari ini Tuhan. Betapa Engkau begitu baik bagi kehidupan kami pribadi lepas pribadi, dari pagi, siang, sore hingga malam hari ini. Penyertaan Tuhan, pertolongan Tuhan terus ada dalam kehidupan kami, memimpin setiap langkah hidup kami di hari yang baru. Hingga pada malam hari ini Tuhan kami sebentar akan memulai ibadah kami. Biarlah kiranya Tuhan kami serahkan dalam kedua belah tangan-Mu yang berkuasa Tuhan, agar Tuhan sendiri yang akan memberkati. Tuhan hadir tengah-tengah kami, menjamah setiap hati dan kehidupan kami, agar kami layak untuk kami beribadah pada malam hari ini Tuhan. Ampuni segala kesalahan, pelanggaran kami, agar kami dapat memuji dan memuliakan nama Tuhan dengan kesungguhan hati kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih kiranya Tuhan memimpin ibadah kami, baik yang ada di gereja, yang ada di rumah masing-masing, dapat bersatu hati memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Allah kami yang hidup. Haleluya, amin. Kita akan pujikan pujian nomor 379. Hanya Kau yang menjadi tempat kita berharap, tempat jawaban dalam setiap permasalahan hidup kita. Hanya Tuhan Yesus saja. Kau telah buktikan cinta-Mu. Kau telah buktikan cinta-Mu padaku. Kau membayarku dengan hidup
semuanya milikmu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mesbamu. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Perjalanan
pengakuan kita di hadapan Tuhan. Apapun yang terjadi, selamanya kita akan mengasihi Tuhan. Biar hanya Tuhan yang menjadi satu-satunya tempat jawaban, tempat kita berharap dan berserah penuh hanya kepada Tuhan Yesus saja. Pada malam hari ini kita akan menaikkan doa-doa syafaat. Kita terus berdoa untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Biarlah Tuhan Yesus memberkati setiap jam-jam ibadah yang ada. Tuhan Yesus memberkati para pelayan-pelayan Tuhan, mulai dari Bapak Ibu Gembala, para diaken penatua, para pelayan pujian, pemain musik, penerima jemaat, multimedia. Tuhan kiranya juga memberkati untuk para pendoa-pendoa syafaat, guru-guru sekolah minggu, guru-guru CM kita bawa ke dalam tangan Tuhan, biar Tuhan sendiri yang akan mengikat dengan tali kasih Tuhan, sehingga pelayan-pelayan Tuhan di tempat ini semakin hari semakin menyenangkan hati Tuhan. Untuk jemaat Tuhan mulai dari kanak-kanak sampai lanjut usia, kita serahkan pada Tuhan biar tetap hidup di dalam pemeliharaan Tuhan dan tetap setia apapun yang terjadi di dalam kehidupan mereka. Kita juga berdoa untuk persiapan Natal, kiranya Tuhan memberkati, biar Tuhan beri cuaca yang baik, keamanan yang baik, bahkan apa yang dibutuhkan, apa yang diperlukan Tuhan akan memberkati dan mencukupkan. Kita doakan juga untuk bangsa dan negara kita Indonesia, untuk kota kita Lamongan, biar tetap dalam lindungan Tuhan. Tuhan memberikan belas kasihan bagi kota dan bangsa kita. Tuhan juga memberkati untuk aparat pemerintahan dari pusat sampai daerah, biar kiranya mereka mampu menyelesaikan segala permasalahan-permasalahan yang ada di bangsa dan kota kita sesuai dengan rencana dan kehendak Tuhan. Pilkada juga kita doakan tanggal 9 Desember secara serentak, biar Tuhan memberkati, berjalan dengan damai, berjalan dengan aman, terpilih pemimpin daerah yang takut akan Tuhan, sehingga mereka mampu menyejahterakan kota dan masyarakat yang ada dimanapun kota-kota yang sedang mengadakan pilkada ini. Dipersilahkan Saudara Yonatan untuk memimpin kita di dalam doa dan kita semua mengaminkannya. Bapa kami dalam surga, terima kasih buat kasih setiamu yang terus berlaku dalam kehidupan kami. Kami bersyukur pada malam hari ini kami dapat bersekutu bersama secara online. Biarlah Tuhan, apa yang kami kerjakan, biarlah Kau mau sempurnakan sehingga menjadi persembahan yang berbuah harum di hadirat-Mu. Tuhan, sebentar kami akan menaikkan doa-doa syafaat kami ke hadirat-Mu. Kau mau ampuni dosa dan kesalahan kami, supaya setiap doa-doa kami boleh naik ke hadirat-Mu, doa-doa kami boleh berkenan di hadapan-Mu Bapa, sehingga semuanya dapat boleh Kau dengar dan Kau merancangkan segala sesuatu yang terbaik bagi kami bersama. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan buat Bapak dan Ibu Gembala di tempat ini. Kau mau berkati hamba-Mu dengan kesehatan, kekuatan, sehingga hamba-Mu dapat melakukan tugas dan tanggung jawabnya di gereja-Mu tempat ini, membawa jemaat-Mu kepada pertumbuhan iman, membawa jemaat-Mu kepada kedewasaan iman, sehingga Tuhan, jemaat-Mu boleh semakin hari semakin dewasa, semakin bertumbuh dan berbuah lebat untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Kau singkapkan rahasia firman-Mu lebih lagi, supaya domba-domba-Mu semakin mengerti akan kebenaran firman-Mu, semakin memahami. Terlebih Tuhan, mereka boleh melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu dalam kehidupan kami bersama. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Demikian juga untuk para pelayan-Mu yang ada di tempat ini. Kau mau berkati dengan kelimpahan kasih-Mu. Biarlah para pelayan-Mu yang ada, baik mereka yang melayani
firman Tuhan, yang melayani musik, yang melayani pujian, yang melayani kolektan, yang melayani menerima tamu, multimedia, tim doa, semuanya Tuhan, para guru sekolah minggu, guru CM, pengurus kaum muda, remaja, pengurus pria, wanita, semuanya Tuhan, biarlah Kau mau selalu urapi kami bersama, supaya setiap apa yang kami kerjakan, pelayanan yang kami lakukan, boleh menjadi berkat bagi umat-Mu di tempat ini. Tambahkan kerendahan hati kami, tambahkan kesungguhan hati kami para pelayan-Mu yang ada, sehingga Tuhan kami dalam melayani-Mu, kami benar-benar melayani dengan penuh ketulusan hati kami, penuh dengan kesungguhan, sehingga apa yang kami kerjakan boleh berkenan di hadirat-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Kau mau selalu urapi kami, sehingga pelayanan yang kami kerjakan tidak mengandalkan kekuatan manusia kami sendiri, tetapi benar-benar kuasa Roh Kudus-Mu boleh menaungi kehidupan kami, sehingga pelayanan yang kami kerjakan benar-benar penuh kuasa, bukan karena kuat dan gagah kami, tetapi karena otoritas surgawi yang menaungi setiap kami para pelayan-Mu yang ada. Terima kasih Bapa, Kau mau tambahkan kesatuan hati kami semakin hari semakin sederap seirama untuk melayani-Mu, sehingga Tuhan semuanya kami lakukan hanya untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Demikian juga kami menyerahkan buat anak-anak-Mu yang lanjut usia, mereka yang sudah berusia 60 tahun ke atas. Secara fisik mereka mengalami penurunan kekuatan, tetapi biarlah secara roh, secara iman, biarlah mereka tetap bertumbuh dan berkembang hanya untuk hormat kemuliaan nama-Mu. Biarlah di masa tua mereka tetap hatinya terpaut hanya kepada-Mu. Biarlah mereka belajar untuk terus mengucap syukur sekalipun mungkin mengalami sakit tubuh di sana sini, mengalami penurunan kekuatan yang semakin melemah, tetapi biarlah iman di dalam Engkau semakin teguh, ketekunan, kesetiaan tetap ada dalam kehidupan mereka. Mereka tidak pernah lelah, tidak pernah jemu untuk selalu berdoa dan berdoa, selalu mengucap syukur, selalu datang dalam hadirat-Mu, sehingga Tuhan kekuatan boleh dirasakan oleh karena Engkau telah memberikan kekuatan kepada mereka Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Demikian juga bagi anak-anak-Mu yang mengalami sakit, baik di rumah maupun di rumah sakit, baik sakit yang ringan sampai sakit yang menurut dokter tidak dapat disembuhkan, atau mungkin di antara kami ada yang terkena COVID-19. Tuhan, bilur-bilur-Mu masih sanggup menyembuhkan setiap penyakit yang ada di dunia ini. Biarlah Tuhan mereka yang sakit belajar untuk bersyukur, mereka yang sakit biarlah tetap berharap dan bersandar hanya kepada-Mu. Mereka yang sakit boleh tetap membangun iman di dalam Engkau, tetap percaya dan mempercayakan hidup ini hanya kepada-Mu. Sehingga Tuhan, pertolongan-Mu akan nyata dalam kehidupan mereka, kesembuhan akan terjadi dalam kehidupan mereka, sehingga mereka boleh merasakan sentuhan kasih-Mu, zaman bilur-bilur-Mu, sehingga mereka dapat menyaksikan cinta kasih-Mu dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa, terima kasih bagi anak-anak-Mu yang lama tidak beribadah, baik secara tatap muka maupun secara online. Tuhan, Kau mau jamah mereka, jangan biarkan mereka terhilang, tetapi Kau mau sadarkan mereka Bapa, biarlah mereka tersadar dan mau kembali lagi setia kepada-Mu. Apa yang menjadi halangan, rintangan, Tuhan Kau mau kuatkan mereka supaya dapat
melewati segala sesuatu yang ada. Kau mau berikan hikmat marifat-Mu supaya mereka boleh tersadar dan kembali menyadari bahwa sungguh hidup ini bukan hanya saat ini saja, tetapi kehidupan, kekekalan menanti dalam kehidupan kami, kekekalan dalam kebinasaan atau kekekalan dalam kebahagiaan bersama Engkau. Sadarkan mereka Bapa, karena hidup kekal bersama Engkau ditentukan pada saat kami berada di dunia ini. Kami harus setia, kami harus taat, kami harus sungguh-sungguh, kami harus dekat kepadamu. Itulah yang harus kami kerjakan bagi orang yang percaya. Oleh sebab itu Bapa, sadarkan mereka, Roh Kudus-Mu terus berbisik dalam hati mereka supaya mereka kembali setia, kembali sujud menyembah di bawah kaki-Mu. Demikian juga kami menyerahkan buat anak-anak CM, anak-anak sekolah minggu, anak-anak kaum muda remaja-Mu yang ada. Mereka adalah generasi penerus gereja-Mu tempat ini. Biarlah dari mereka tumbuh tokoh-tokoh iman yang teguh, yang kuat. Mereka menjadi generasi ilahi, generasi yang takut akan Tuhan, generasi yang hormat kepada kedua orang tuanya. Biarlah mereka dapat menunjukkan iman di dalam Engkau. Jangan biarkan generasi muda-Mu menjadi gugur iman mereka, tetapi biarlah mereka dapat menunjukkan iman seperti Daniel, seperti Sadra, Mesah, dan Abednego, iman yang teguh, iman yang kokoh, sehingga dapat ditonton oleh banyak orang, dan nama-Mu saja yang dipermuliakan Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Demikian juga kami menyerahkan untuk jam-jam ibadah yang ada, baik secara tatap muka maupun secara online. Biarlah Kau mau memberkati kami semuanya, jemaat-Mu, biarlah jemaat-Mu Tuhan boleh meminati setiap jam-jam ibadah yang ada, baik secara tatap muka maupun secara online. Biarlah mereka mengerjakannya dengan penuh kesungguhan, penuh keseriusan, penuh dengan ketaatan dan ketekunan, sehingga ibadahnya boleh Engkau terima, ibadahnya boleh berkenan di hadapan-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih untuk Natal yang sudah semakin dekat. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Meskipun ibadah Natal tahun ini berbeda dari tahun-tahun yang lalu, ibadah tahun ini mungkin lebih sederhana, tetapi tidak mengurangi semangat kami dalam memperingati Natal-Mu. Biarlah kami boleh memaknai Natal yang baik, yang tidak hanya sekedar hura-hura, senang-senang, tidak hanya sekedar makan-makan, tetapi lebih daripada itu, biarlah kami mempersiapkan diri kami lebih sungguh-sungguh lagi untuk menyambut Engkau, untuk menyambut kedatangan-Mu yang kedua kali, sehingga kehidupan kami semakin bersungguh-sungguh, kehidupan kami semakin berkenan dan mempermuliakan nama-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih untuk Pilkada pemilihan kepala daerah tanggal 9 Desember juga kami serahkan dalam tangan-Mu. Kau mau berikan keamanan, ketertiban, ketentraman. Biarlah para calon kepala daerah yang ada ini, mereka boleh menjalankan kompetisinya secara sehat. Jauhkan dari kecurangan-kecurangan, sehingga nanti terpilih kepala daerah yang baik, yang takut akan Tuhan, yang dikehendaki oleh Tuhan. Biarlah ketika telah menemukan atau telah terpilih kepala daerah, biarlah semuanya dapat menerima dengan baik dan keamanan terjadi di mana-mana, dan nama-Mu saja yang dipermuliakan Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami menyerahkan bangsa dan negara kami ke dalam tangan-Mu. Biarlah bangsa kami dalam keadaan aman, tentram, damai sejahtera. Sekalipun masa pandemi ini, Tuhan, Kau mau berkati bangsa kami, berikan hikmat marifat-Nya dari surga,
bagi Bapak Presiden, Wakil Presiden, para Menteri yang ada, beserta jajaran-jajaran yang ada, sehingga mereka dapat bekerja dengan baik, penuh dengan kejujuran, tanggung jawab, sehingga permasalahan bangsa ini dapat diselesaikan dengan baik, dengan bijaksana, dan nama-Mu saja yang dipermuliakan Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kalau sebentar kami akan diperlengkapi oleh kebenaran firman-Mu, biarlah firman-Mu ini benar-benar menjadi kebutuhan bagi hidup kami. Biarlah firman-Mu boleh menjadi penuntun jalan hidup kami, bukan hanya sebagai pengetahuan, bukan hanya sebagai mengetahui hal-hal yang baik dan hal-hal yang jahat, tetapi benar-benar kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu yang setia, pelaku-pelaku firman-Mu yang taat. Terima kasih Bapa, berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, urapi hamba-Mu, sembunyikan di belakang salib-Mu, supaya hamba-Mu menyampaikan kebenaran firman-Mu berasal dari isi hati-Mu, sehingga kami dapat mengerti, memahami akan kehendak-Mu dalam kehidupan ini, dan kami mau melakukannya karena sungguh Kau Allah yang selalu menyertai kami bersama. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Berfirmanlah kami siap mendengar, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Puji Tuhan, Shalom Aleichem. Kita bersyukur kembali oleh anugerah Tuhan dapat bersama-sama beribadah di dalam ibadah doa malam kita secara online. Malam hari ini kita akan membaca dalam surat Efesus pasal yang kelima, Efesus pasal yang kelima, ayat yang ke-15 sampai dengan 21. Efesus pasal 5, ayatnya yang ke-15 sampai dengan 21. Saya akan bacakan bagi kita bersama, demikian bunyi firman Tuhan. Karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup, janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan Roh. Dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung, puji-pujian, dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ucapkanlah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain, di dalam takut akan Kristus. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam hari-hari kita atau di sekitar kita, kita mendapatkan satu berita, mendapatkan satu kenyataan tentang bagaimana keberadaan dunia kita, bagaimana keberadaan manusia yang ada di sekitar kita. Bahkan hari-hari ini kita masih dituntut di dalam kehidupan kita sebagai umat Tuhan, sebagai murid-murid Tuhan, untuk tetap menjadi terang yang kelihatan, terang yang terbuka, yang dapat diperhatikan, dilihat oleh sesama kita. Menjadi anak-anak terang. Dalam Efesus pasal 5, mulai dari ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-33,
hidup sebagai anak-anak terang. Mengapa kita disebut sebagai anak-anak terang? Di dalam Injil Yohanes pasal yang pertama, Injil Yohanes pasal yang pertama, ayat yang keempat dituliskan demikian, dalam dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. 5, terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Di dalam kehidupan kita, kita memiliki terang, yaitu terang yang ajaib, terang daripada Tuhan, sehingga hidup kita hendaklah hidup di dalam terang. Sebab ketika terang itu bercahaya, maka kegelapan itu akan menyibak, akan menyingkir. Kegelapan tidak dapat menguasai terang. Oleh karena itu, marilah di dalam hidup kita di tengah-tengah masyarakat, tengah-tengah bangsa dan negara ini, kita tetap menunjukkan identitas kita sebagai anak-anak terang. Kenapa? Sebab kita memiliki terang hidup, yaitu Kristus Yesus di dalam setiap hidup kita. Tadi dalam bacaan kita ayat 15 sampai dengan 21 dituliskan demikian, karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang yang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Hari-hari ini dikatakan adalah jahat. Kita masuk pada satu zaman atau satu masa yang penuh dengan kemudahan. Dengan kemajuan ilmu pengetahuan, ya, sekarang ya, kita bisa perhatikan saja perjalanan dari satu kota ke kota lain, dari satu pulau ke pulau lain, bahkan dari satu negara ke negara yang lain, tidak butuh waktu banyak, dapat dengan cepat. Ya, hanya sebentar, mungkin dalam hitungan jam saja sudah sampai. Berbeda dengan waktu-waktu yang lampau. Perkembangannya begitu pesat, begitu luar biasa. Namun juga diiringi dengan keberadaan dunia yang semakin jahat. Apa yang disampaikan di dalam 2 Timotius pasal 3 tentang situasi keadaan pada akhir zaman ini, keberadaan manusianya adalah bahwa mereka mencintai dirinya sendiri. Di dalam ayat yang kedua dari 2 Timotius pasal 3, manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual, menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah, mereka akan berontak terhadap orang tua, tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan, tidak dapat mengekang diri, garang, ya, tidak suka akan yang baik, suka pengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Ini keberadaan zaman kita. Ini keberadaan hari-hari di tengah kehidupan kita sekarang. Oleh karena itu, sebagai umat Tuhan, sebagai murid-murid Kristus, hendaklah kita tetap menunjukkan hidup dalam sebuah identitas kita sebagai terang. Sebab kita memiliki terang Kristus dalam hidup kita. Oleh karena itu, pergunakanlah, perhatikanlah hidup kita. Janganlah menjadi bebal, tapi jadilah seperti orang yang arif dan bijaksana. Pergunakanlah waktu yang ada ini, karena hari-hari ini adalah jahat. Tadi sudah digambarkan sedemikian rupa. Bagaimana hari-hari ini dipenuhkan, ya, berita-berita di media sosial,
berita-berita yang tidak benar, ya, berita-berita yang bohong, berita-berita yang tidak sesuai dengan faktanya, berita-berita yang penuh dengan adu domba. Ya, banyak orang tidak lagi dapat mengekang dirinya, banyak orang yang berlagak tahu, bahkan memfitnah, menyombongkan diri dan lain sebagainya. Ini hari-hari kita. Janganlah sampai kita terjebak ke sana. Sebab jangan-jangan kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang-orang percaya, juga ikut-ikutan ke sana. Tidak. Meskipun kita ada di situasi dunia yang seperti ini, tetapi kita sebagai murid-murid Tuhan tetap menunjukkan identitas kita sebagai terang. Terang yang kelihatan, terang yang bisa diperhatikan, dilihat oleh orang lain. Sehingga terang itu dapat betul-betul dirasakan, dilihat oleh sesama kita. Itu tugas kita, itu tanggung jawab kita. Oleh karena itu yang pertama, sebagai anak-anak terang, bijaklah kita di dalam hidup ini. Perhatikanlah dengan seksama bagaimana kita hidup, bagaimana kita menggunakan hari kita, waktu kita. Firman Tuhan mengatakan, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, sehingga kami beroleh hati yang bijaksana. Artinya menggunakan waktu yang Tuhan berikan ini penuh dengan tanggung jawab. Sebab kelak semua apa yang kita kerjakan, apa yang kita perbuat, apa yang kita lakukan, entah itu baik, entah itu kurang baik, kelak akan dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Jangan seperti orang yang bebal, orang yang bodoh, tetapi mengerti akan apa yang menjadi bagian kita sebagai orang-orang yang bijaksana di dalam Tuhan. Hari-hari ini adalah jahat. Mengertilah akan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kita. Lakukanlah apa yang menjadi kehendak Tuhan bagi setiap kita, umat yang mengasihi akan Tuhan. Lalu dalam ayat yang ke-18 dituliskan demikian, dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh, dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung, puji-pujian, dan nyanyian rohani, bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ayat yang ke-17, sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Allah. Dalam hidup kita sebagai anak-anak terang, maka yang kedua, mengerti kehendak Tuhan. Bagaimana kita bisa mengerti kehendak Tuhan? Seringkali kehendak diri kita itu yang lebih unggul, lebih utama, yang lebih mendesak di kehidupan kita. Seringkali kita mengabaikan kehendak Tuhan dan justru mengikuti kehendak diri sendiri. Apa yang kita sukai, apa yang menjadi kehendak dan rancangan sendiri dan lain sebagainya. Tetapi firman Tuhan menuliskan, menegaskan, menganjurkan supaya kita tidak bodoh, tetapi mengerti kehendak daripada Tuhan. Oleh karena itu dipenuhkanlah hidup kita dalam pimpinan roh, artinya pimpinan Tuhan dalam hidup ini. Firman Tuhan dengan tegas menyatakan, orang yang hidupnya dikuasai oleh daging akan melakukan kehendak-kehendak daging, artinya kehendak-kehendak yang jahat. Tetapi seseorang yang hidupnya dikuasai oleh roh Tuhan, mengikuti apa yang menjadi kehendak Tuhan, maka ia akan melakukan apa yang menjadi pimpinan Tuhan.
Roma pasal 12 ayat yang kedua. Bagaimana kita harus mengerti kehendak Tuhan. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Ya, ada sebuah pembaharuan di budi kita, di hidup kita. Sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah. Apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Harus mengalami sebuah pembaharuan dalam pemikiran kita, dalam hidup kita. Sebab tanpa pembaharuan yang dikerjakan oleh Tuhan, kita tidak akan pernah bisa mengerti apa itu yang baik, apa itu yang berkenan kepada Allah, apa itu yang sempurna di hadapan Tuhan. Kadang-kadang kita kesulitan dalam mengikuti apa yang menjadi tantangan dalam hidup ini. Ada banyak persoalan, ada banyak kehidupan yang seringkali tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Janganlah hidup kita dipenuhkan dengan mabuk anggur, dikatakan. Tetapi penuhkanlah dengan roh Tuhan. Kenapa? Sebab orang kalau sudah mabuk itu tidak dapat menguasai dirinya sendiri. Ya, sudah tidak bisa apa-apa. Dan itu menjadi sebuah kejahatan yang unggul itu ya. Kalau orang sudah dikuasai oleh minum-minuman keras, mabuk, tidak dapat mengendalikan dirinya sendiri dan tidak dapat menguasai segala sesuatu. Oleh karena itu, hendaklah kita penuh dengan roh Tuhan. Penuhkan hidup kita dalam pimpinan Tuhan, semakin melekat kepada Tuhan. Ya, seperti apa yang kemarin kita sudah pelajari bersama, renungkan bersama, bahwa kita ini seperti ranting. Ranting dari pokok anggur. Kalau Bapak Ibu perhatikan, rantingnya pokok anggur itu tidak sebesar rantingnya pohon mangga, ya pohon rambutan, tidak, kecil sekali. Tetapi ranting yang nempel pada pokok anggur ini nanti akan menjadi tempat buah, menghasilkan buah. Dan buah anggur Bapak Ibu tahu ya, bukan hanya satu biji kalau buah anggur itu, tapi seperti tandan gitu ya, banyak sekali. Tapi kalau dia ranting yang tidak nempel pada pokok atau batang anggur, tidak akan pernah menghasilkan buah. Melekat kepada Tuhan. Marilah kita terus dalam doa-doa kita, sama seperti malam hari ini. Kita terus berdoa bersama, meskipun kita berbeda ruangan. Bapak Ibu di rumah, ya, kami ada di gereja, tapi teruslah kita sama-sama berdoa. Kita satu roh di dalam Tuhan. Jadi yang kedua, mengerti kehendak Allah. Bagaimana mengerti kehendak Allah? Yang pertama harus mengalami sebuah pembaharuan budi. Hidup kita diubahkan di dalam Tuhan. Oleh karena itu ketika kita menjadi percaya bahwa barang siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru. Ya, ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu. Itulah kita, itulah anak-anak Tuhan, murid-murid Tuhan yang senantiasa hidupnya dalam pimpinan oleh kuat kuasa roh Tuhan. Sedangkan yang terakhir, yang ketiga, biarlah hidup kita sebagai anak-anak terang dipenuhkan dengan puji-pujian kepada Allah, dipenuhkan dengan ucapan syukur kepada Allah, dan biarlah kita boleh saling merendahkan diri seorang kepada yang lain di dalam takut akan Tuhan. Ayat yang ke-19, dan berkatalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung, puji-pujian dan nyanyian rohani, bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati, ucapkanlah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita.
dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Tuhan, dalam Kristus Yesus Tuhan. Mari kita saling merendahkan diri kita, merendahkan hati kita, penuhkan hidup kita dengan ucapan syukur, penuhkan hidup kita dengan kidung puji-pujian, sorak-sorai bagi Tuhan dengan segenap hati. Melihat pada keberadaan dunia kita, memang kita tidak pernah bisa berharap apakah nanti di tahun 2021 yang tinggal beberapa waktu kita akan masuk pada tahun yang baru, kita akan mengalami situasi dunia semakin baik. Kita tidak akan pernah tahu, sebab situasi kita di tahun 2020, ya, kita lewati tahun 2019 dengan harapan tahun 2020 penuh dengan kemenangan, kebahagiaan. Tetapi situasinya berbalik. Mulai dari awal tahun sudah mulai ada ya tentang berita virus corona, terus sampai di bangsa kita mulai bulan Maret, semua berhenti total, semua mengalami banyak masalah dalam segi sendi-sendi kehidupan, sampai dengan hari ini. Oleh karena itu marilah sebagai anak-anak terang, sebagai anak-anak Tuhan, sebagai murid-murid Tuhan. Yang ketiga, penuhkanlah hidup kita dengan pujian, ucapan syukur, dan saling merendahkan hati satu dengan yang lain. Sebab dalam ucapan syukurlah kita akan tetap bisa menikmati kemurahan Tuhan. Sebab apapun keberadaan kita, bukankah sampai hari ini kasih Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Oleh karena itu marilah saudara, seperti apa yang Tuhan tuntut atas kita, sebagai murid-muridnya hendaklah terang itu bercahaya, jangan tertutup oleh gantang, hendaklah terang itu kelihatan di sekitar kita sehingga mereka bukan saja melihat kita sebagai terang, tetapi terang yang ada dalam hidup kita, yaitu Kristus, mereka dapat lihat dan mereka boleh memuliakan Dia, mengagungkan Dia, sebab Kristus memang adalah terang dari dunia ini. Sebagai anak-anak terang, marilah yang pertama, bijak dalam apa yang kita kerjakan dalam hidup ini, di tengah-tengah situasi dunia ini. Lalu yang kedua, mengerti akan kehendak Allah, serta yang terakhir, penuhkan dengan puji-pujian, syukur dan saling merendahkan hati satu dengan yang lain, sehingga hidup kita sungguh-sungguh nyata terang Kristus ada bagi kita bersama. Tuhan Yesus memberkati, mari kita akan berdoa. Bapa kami yang ada di surga, terima kasih. Sungguh kami beruntung kalau kami mengenal Engkau, Yesus Kristus Tuhan, sebab Engkau adalah terang dalam hidup ini. Terang Tuhan yang menerangi hidup kami, sehingga kami sanggup untuk menjadi terang bagi dunia ini. Tuhan terima kasih, biar kami menjadi terang-terang Tuhan yang kelihatan. Biar dunia ini melihat terang Kristus ada dalam setiap kehidupan anak-anak Tuhan. Penuhkanlah hidup kami Tuhan, untuk senantiasa kami dengan bijaksana dalam kehidupan ini, menjadi anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh dipenuhkan dengan sebuah kehidupan yang telah diperbaharui oleh Tuhan. Hati kami, hidup kami, pemikiran kami, semua adalah pemikiran yang ada di dalam Engkau. Bahkan penuhkan hidup kami penuh dengan puji-pujian, penuh dengan ucapan syukur, dan biar kami saling merendahkan hati kami satu dengan yang lain, sehingga nama-Mu dipermuliakan dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk ibadah doa malam hari ini. Memberkati kami semua, baik kami yang ada di gereja maupun saudara-saudara kami yang mengikuti dalam ibadah doa
malam hari ini. Kami mengucap syukur, kami akhiri, kami peralaskan seluruh seruan dan pengharapan ini sepenuhnya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, ibadah doa kita telah selesai. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara yang mengikuti dalam ibadah doa malam hari ini. Kita akan bertemu kembali besok dalam ibadah doa malam secara live streaming mulai pukul 18.30 sampai dengan 19.30. Tuhan Yesus memberkati.